Halo Rensma People, selamat datang di Bisik Keren, bincang asik bareng keluarga Rensma. Nah, bersama dengan saya Trisna, kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kalian pernah nggak sih buat konten, buat desain, ataupun bahkan buat video, tapi tiba-tiba kalian takut bahwa konten kalian itu dicuri oleh orang lain tanpa sepengetahuan kalian? Atau bahkan sudah pernah kejadian? Oleh karena itu kita penting mengetahui mengenai HKI, hak kekayaan intelektual. Tapi sebelum itu kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu dari kampus ternama. Bisa tebak kampus apa? Oke, benar banget, dari kampus Udayana. Boleh nih berkenalan dengan kakaknya. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalin kita mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Renggang. Tadi udah disekedalin sama adiknya dari Universitas Udayana. Kebetulan perkenalkan saya Antonio William, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Angkatan 2022. Halo semuanya, aku Desa Putu Putri Gayatri dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bisa dipanggil Desa. Oke Kak, jadi tadi saya sudah sempat menyampaikan mengenai HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Boleh nih kakak sekarang menjelaskan lebih lanjut mengenai HKI itu biar Rensma People pada tahu. Oke, aku jelasin dulu ya. Hak kekayaan intelektual itu adalah salah satu bentuk hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk perlindungan atas hasil pikirannya, yaitu yang berupa ide, merek, paten, kemudian penemuan dan lain sebagainya. Jadi sebagai salah satu bentuk perlindungan atas hasil karya yang sudah diciptakan. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang udah Kak jelasin tadi, hak itu ada jenisnya nggak Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, hak itu adalah banyak jenisnya ya. Tapi kita jelasin dulu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung. Hak kekayaan intelektual itu seperti apa ya? Oke, jadi ibaratnya gini. Kalian punya rumah, kalian pasti punya sertifikat ya. Kemudian kalian punya karya seni, kalian punya karya, pasti kalian juga bisa mendaftarkan karya kalian tersebut dengan adanya sertifikat gitu. Jadi sebagai salah satu bentuk perlindungan. Oke. Kemudian hak kekayaan intelektual itu ada banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta itu melindungi karya kalian ya yang berupa lagu, tulisan, kemudian lukisan, konten digital. Itu tuh bisa dilindungi dengan hak cipta. Kemudian hak cipta ini sendiri itu berlaku otomatis dari sejak karya tersebut diciptakan, teman-teman ya. Contohnya nih, kalian itu punya lagu yang kalian tulis sendiri atau video yang kalian upload di YouTube, itu tuh bisa didaftarkan di DJKI seperti itu. Kemudian ada paten. Kalau paten ini itu diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya terhadap teknologi gitu. Kayak misalnya HP yang kita pakai atau laptop yang kita pakai itu bisa didaftarkan di paten seperti itu. Kemudian merek. Kalau merek ini kayak misalnya baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai itu masuk ke dalam merek. Oke. Lanjut ke desain industri. Kalau desain industri ini menampilkan visual produk. Contohnya botol parfum yang kita pakai. Itu tuh bisa kita daftarkan karena punya nilai. Nilai yang harus memang kita lindungi seperti itu. Lanjut ke rahasia dagang. Kalau misalnya kalian punya resep sendiri ya, takut untuk dijiplak sama pedagang lain, itu kalian bisa daftarkan juga seperti itu. Selain itu juga ada algoritma aplikasi yang biasa kita pakai, itu juga semuanya didaftarkan di rahasia dagang ya. Lanjut ke indikasi geografis. Nah, kalau indikasi geografis ini itu melindungi produk khas dari suatu daerah. Kayak misalnya kopi Arabica Kintamani itu masuk ke indikasi geografis. Oke. Terus ada contoh lain seperti kopi Gayo, kemudian coklat Blitar, ya yang terindikasi geografis itu masuk ke indikasi geografis seperti itu. Oke, wow, ternyata banyak banget ya Kak jenis-jenis dari HKI itu. Tapi ngomongin tentang HKI ini ada nggak dasar hukumnya yang menaungi dalam undang-undang? Oke, ketentuannya itu beragam ya. Kalau misalnya ngomongin dasar hukum, misalnya tadi di awal sempat dijelasin sama Kak Desa terkait hak cipta. Hak cipta itu sendiri turunannya itu ada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan peraturan turunan itu ada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 itu tentang pengelolaan atas royalti, hak cipta, lagu dan atau musik. Kemudian tuh ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 itu tentang paten tadi, dan ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu tentang merek dan indikasi geografis. Gitu sih kalau misalnya terkait dasar hukumnya.
Oke, jadi itu mengenai dasar hukumnya. Nah, kalau misalnya nih Kak, saya memiliki karya atau sebuah ide yang perlu saya buatkan haki itu, gimana caranya agar bisa? Kalau cara daftarnya itu gampang banget ya teman-teman. Kalian bisa langsung ke website DJKI ya. Di situ sudah ada berbagai cara untuk daftar dari hak cipta sampai indikasi geografis. Itu ada paduan caranya ya. Kalian bisa langsung ke website DJKI, Direktorat Jenderal Kementerian Nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, jadi itu dia ya teman-teman, buat kalian yang suka buat konten, buat desain boleh nih. Kalau kalian mau daftarin karya kalian untuk dapat haki boleh banget di website DJKI. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya HKI atau royalti ini ada nggak Kak implementasinya di masyarakat yang mengaruhi? Oke. Jadi gini, banyak sekali orang atau masyarakat, terutama kita yang di sini di desa ya, itu belum sadar kalau HKI itu sebenarnya penting banget buat kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ada seorang ibu yang bikin suatu usaha nih. Karena aku banyak banget nih nemuin di Desa Rendang ini ternyata banyak yang punya produk yang mereka buat sendiri dan produksi sendiri di rumah. Itu bisa didaftarkan mereknya ya teman-teman. Itu banyak banget yang belum aware terhadap pentingnya HKI di masyarakat seperti itu. Jadi kita kalau misalnya punya usaha itu bisa kita daftarin ya, walaupun usaha kecil, usaha mikro itu kita bisa banget buat daftarin merek yang kita punya itu di DJKI gitu, supaya tidak dijiplak oleh pedagang lain seperti itu. Oke, jadi sekecil apapun usahanya penting banget untuk kita mendaftarkan karya kita tersebut ke HKI gitu ya. Benar banget. Oke, mungkin dalam HKI ini ada tantangannya nggak dan kendalanya mungkin di masyarakat atau di mana gitu? Boleh dijelaskan? Oke, jadi tantangannya sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, kesadaran dari masyarakat, terutama yang masyarakat di desa ini itu masih kurang sekali. Jadi perlu adanya sosialisasi seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kita bisa mengedukasi masyarakat melalui video-video di platform seperti yang sedang kita lakukan, kemudian sosialisasi secara langsung, kemudian banyak juga yang berpikir bahwa proses dan caranya itu ribet banget. Harganya juga mahal, padahal sebenarnya harganya nggak begitu mahal ya teman-teman, masih bisa dijangkau, kemudian prosesnya juga gampang, itu semua sudah ada di website. Kalian tinggal ngikutin aja paduannya di jam, ya seperti itu. Oke, jadi mengenai HKI ini tadi kan ada tantangan dan kendala ya tentunya di masyarakat. Terus mungkin ada nih kakak menemukan kasus yang terkait dengan HKI ini di masyarakat, boleh dijelasin? Oke, kalau misalnya kasus mungkin banyak ya. Ya. Mungkin kita ke paling yang dekat dulu yang ada di Bali mungkin ya. Terkait migacon, tahu? Yang baru-baru ini viral. tahu. Ya, jadi migacon di Bali itu baru-baru ini viral karena dituntut menyalahgunakan atau melakukan tindakan melawan hukum, yaitu menggunakan karya cipta dalam hal ini lagu itu secara komersil dari tahun 2021 sampai 2025 tanpa adanya izin dari LMKN. LMKN itu adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi pengelolaan royalti itu ada di sana. Nah, yang menjadi permasalahan utama adalah migacon ini kan tujuannya menjual mie memang komersil. Tapi di satu sisi saat ada yang datang ke sana disuguhkan lagu, didengarkan lagu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah saat mereka mendengarkan lagu tersebut adalah lagu-lagu yang sudah didaftarkan oleh si penciptanya ini ke LMKN. Jadi permasalahan utamanya adalah migacon ini tidak meminta izin terlebih dahulu, tidak membayarkan royalti, tapi dia mendapatkan keuntungan secara finansial terus secara menerus. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Kasusnya juga bukan itu saja. Kalau misalnya tadi di ranah daerah, kita naik ke ranah nasional. Ranah nasional tuh mungkin yang paling dekat itu yang baru-baru ini, Vidi Aldiano. Itu dituntut karena terus menyanyikan lagu ciptaan Nasution. Lagu apa itu nih saya? Nuansa Bening. Lagu Nuansa Bening itu tanpa meminta izin, tanpa, kalau misalnya secara kasus dikatakan misal memang sudah meminta izin tapi tidak ada tindak lanjut atas izin tersebut. Itu kasusnya. Terus kasus amnesmu itu juga sama. Banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi
sebenarnya di balik kasus-kasus itu juga ada sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sifatnya tuh nggak kelihatan kalau itu tuh nggak ada. Contoh, waktu itu Nadine Amiza tuh marah-marah di Snapgram gara-gara lagunya dia baru dia publish, tiba-tiba udah dia bikin speed up tuh, jadi dicepetin, terus di remix. Itu tuh masuk, itu tuh kalau misalnya di Instagram, jadi itu tuh kan nggak terdeteksi ya. Jadi begini, aplikasi itu udah punya algoritmanya sendiri. Saat kita, pernah nggak kamu bikin video, terus tiba-tiba muncul tuh tulisannya original sound by akunmu. Iya, Ya. pernah. Itu kalau misalnya seandainya kamu pakai lagu orang lain, terus kamu modifikasi lagunya, secara otomatis lagu itu jadi punya kamu kan. Tapi kalau misalnya seandainya itu nggak apa-apa. Tapi seandainya misalnya nih kamu bikin video, tapi ternyata video itu buat misalnya contoh endorse produk, kamu dapat keuntungan kan secara komersial, itu tuh nggak boleh. Jadi itu harusnya pakai lagunya tetap lagu yang kamu pakai. Misalnya kamu pakai lagunya tadi Nadine Amiza, ya itu harusnya original soundnya by Nadine Amiza, bukan by kamu. Oh iya. Itu kecil sih di sosial media. Banyak, bukan itu aja. Tapi kalau ngomongin pelanggaran gak etis, rasanya cuma ngomongin yang dilanggar aja, Iya. kasus-kasusnya aja. Ada kok yang fine-fine aja terkait hal ini. Contohnya lagunya Hindia. Pernah dengar lagunya Hindia? Oh, pernah. Semua lagu cinta terdengar sama. Iya. Mungkin coba kita dengerin kali ya. Kita putar ya teman-teman. Kita putar ya. Ini ya. Ya. Yang tadi. Ini. Ya. Oke. Oke. Mungkin kita coba dengerin dulu ya. Di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar. Oke. Terus ini kita main tebak-tebakan deh sekalian. Oke, boleh. Kamu tadi dengar kan ya? Terus dengerin yang ini. Di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar. Ada film di kepala. Ini dari dua penyanyi yang berbeda ya. Berbeda. Ini berbeda. Tadi pertama Hindia, Iya. yang kedua itu Sal Priadi. Oke. Menurutmu itu yang mana nih yang duluan? Yang udah ciptain lagunya? Kayaknya dari Sal Priadi deh. Betul banget. Terus pasti yang ini peran, kok bisa ya Hindia pakai lirik yang sama dengan nada yang hampir sama, tapi kok fine-fine aja ya? Iya. Nah, itu tuh jadi sebenarnya kilas balik, Hindia tuh udah Baskara secara pribadi udah minta izin ke Sal Priadi untuk ngebuat ulang lagunya dan menggunakan nada yang hampir sama dan lirik yang hampir sama, tapi dimodifikasi oleh Baskara dan lebih tepatnya yang oleh Hindia. Jadi hal ini yang diperbolehkan nih. Tapi banyak banyak juga yang nggak diperbolehkan kayak tadi di awal yang udah sebutin. Kalau misalnya yang nggak diperbolehkan tuh secara sosial media banyak banget. Dulu pernah ada kasus Gena Lintar, itu tuh mereka nyanyiin ulang lagu Siti Badriah, bukan nyanyiin ulang aja, tapi mereka ngubah lirik, jiplak terus ngubah lirik lagunya. Itu tuh kan izin. Oh, kalau misalnya tidak meminta izin itu mengenai kena pelanggaran gitu. Iya. Karena pelanggaran. Nah, benar. pelanggarannya itu mungkin menurut kita sepele ya, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung saat itu, Gena Halilintar tuh harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Jadi bayangin aja teman-teman semua di sini, seandainya kalian iseng nge-cover lagu atau modifikasi lagu punya orang atau artis terkenal, terus tiba-tiba kalian upload di YouTube viral, let's say viral, atau kan di TikTok viral nih, dimonetize sama kalian, dapatkan uang, iseng aja deh, coba pemilik lagunya. Oke, itu nggak boleh. Kalian tiba-tiba kena tuntut dan harus ganti rugi 300 juta, rasanya agak pusing ya, Iya. apalagi di umur kita yang umur segini gitu sih. Jadi harap hati-hati aja Iya, ya buat berhati-hati. teman-teman di rumah. Itu sih kalau dari aspek kayak pelanggaran yang dalam ketentuan hukum ya. Gitu. Wah, seperti itu ya. Jadi saya jadi takut nih buat nge-cover lagu, tapi saya nggak bisa nyanyi sih untungnya. Nggak Nanti apa-apa. boncos ya, kena 200 juta, Iya, 300 juta lumayan ya lumayan. teman-teman. Oke. Oke, jadi
tadi udah ada nih dijabarin tentang kasus-kasusnya. Terus kakak punya nggak solusi atau aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus tersebut? Oke, solusinya sebenarnya tadi udah sempat aku singgung terkait dasar hukumnya. Kalau misalnya secara spesifik hak cipta, itu kan ketentuan hukumnya di Undang-Undang 28 tahun 2014, which means sudah 11 tahun lalu. Terus diteruskan lagi melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Itu tuh sebenarnya udah dijelasin. Contoh sebagai kita konten kreator, hak cipta gini. Hak cipta itu beragam. Lagu itu masuknya ke hak cipta, konten tuh masuknya ke hak cipta. Kamu bikin video sinematografi itu masuk hak cipta. Itu kalian bisa langsung daftarin. Jadi solusinya adalah bagi kalian siapapun yang merasa punya karya, ide, gagasan, kalian tuh punya hak eksklusif di ketentuan Undang-Undang 28 2014 tuh hak eksklusif itu ada dua, ada hak moral dan hak ekonomi. Jadi kalian tuh bisa dapat kedua hak itu sifatnya tuh melekat di diri kalian. Dan kalau misalnya hak ekonomi, gimana cara kita klaim hak ekonomi? Ya dengan mendaftarkan ya. Itu legalitas atas karya kalian tuh perlu adanya legalitas supaya apa? Nanti seandainya semisal kayak hal-hal yang tadi terjadi kita udah jelasin kasus-kasusnya, itu kan bisa klaim tuntut ganti kerugian atas kerugian secara material yang kalian dapatin. Itu solusi pertama. Terus solusi kedua itu adalah kesadaran kita. Ini kan hal simpel sebenarnya yang kita temuin kayak tadi di sosial media, terus di platform apapun itu sosial media, itu hal simpel kan sebenarnya, tapi kita nggak sadari. Nah ini sebenarnya dari video seperti ini, mungkin dari obrolan kita di sesama teman-teman, mungkin kayak di ruangan OSIS deh, sesama OSIS kayak ngomong kayak ternyata penting loh buat kita tuh menjaga hak cipta kita. Bahkan video ini kalau misalnya mau didaftarin sebagai hak cipta bisa. Jadi ini nih langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai upaya dalam menjadi salah satu solusi lah, dan sekaligus menjadi aksi nyata, solusi dan sekaligus aksi nyata. Lalu kemudian adalah bagaimana cara kita menyikapi permasalahan tersebut. Misalnya kepekaan kita terhadap suatu permasalahan. Misalnya di sekitar kita deh, contoh orang tua kita kadang mungkin tanpa sadar melakukan remix lagu atau apapun itu. Misalnya orang tua kita main TikTok, tapi tanpa kita sadar itu dapat uang tuh di-give sama orang, nyanyi iseng kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang iseng balik juga ngelaporin, kerugian material bukan secara orang tua kalian aja, tapi kita juga kan. Nah itu peran penting kita untuk memberikan edukasi itu bukan cuma terhadap diri kita, tapi orang di sekitar kita. Itu sih aksi nyatanya. Dan bagi teman-teman semua ataupun siapapun di luar sana yang merasa punya gagasan atau ide dalam bentuk apapun, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa aduh mahal deh kayaknya untuk daftarin. Enggak. Mungkin terasa mahal di awal, tapi kalau melihat dampaknya setelah kalian daftarkan itu jauh lebih besar, sangat besar. Sesimpel tadi ganti kerugian yang harus dibayarkan 300 juta. Itu besar banget ya. Itu besar banget ya. Itu dapat mobil 2 motor banyak itu. Jadi ya mulai dari situ aja sih. Kalau misalnya dari aksi hal-hal kecil yang perlu kita sadari itu sih. Aksi nyata dan solusinya. Oke, mungkin aku nambahin ya sedikit solusinya gitu. Jadi pemerintah itu sudah membuatkan website yang namanya DJKI. Itu sebagai bentuk layanan yang bentuknya itu online. Jadi kita sudah gampang banget nih buat daftar tuh sekarang kita bisa serba online. Teman-teman nggak perlu datang lagi ke kantor ya untuk ngurus, semuanya bisa dikerjakan secara online, bayar pun online. Jadi itu salah satu solusi buat teman-teman di rumah yang memang mau daftarkan, gampang banget ya. 30 menit itu bisa selesai. Oke. Jadi nggak perlu ribet lagi untuk mendaftarkan hasil karya kalian. Oke, jadi itu dia ya solusi dan aksi nyata yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Jadi boleh dikasih kesimpulannya pada hari ini mengenai obrolan kita tadi? Oke. Jadi kesimpulannya gini, karya yang kita punya itu kan sangat berharga ya teman-teman. Jadi kita pasti pengen melindungi karya yang kita punya dari jiplakan atau dari pihak manapun untuk kepentingan komersil ataupun hal lainnya ya. Jadi caranya yaitu dengan langkah kecil ya, langkah nyata melalui daftar di DJKI seperti itu teman-teman.
Oke, jadi teman-teman dari obrolan kita kali ini kita udah dapat satu hal yang sangat berharga dan penting nih teman-teman. Jadi karya itu bukan sekedar ekspresi tapi juga aset yang berharga ya bagi kita Kak ya. Jadi harus dilindungi sejak awal. Jadi bukan siapa yang menciptakan tapi siapa yang lebih dulu untuk mendaftarkan ke Iya, DJK itu ya. bener banget. Oke, jadi buat kalian yang teman-teman memiliki karya, memiliki ide atau yang sudah kalian buat, bisa nih langsung kalian daftarkan sekarang lewat HKI, lewat website apa tadi Kak? DJKI. Oke. Kalau kalian belum mendaftarkan, boleh nih sekarang kalian daftarkan supaya karya kalian bisa terdaftar HKI. Oke, itu dia tadi obrolan singkat kita. Jadi saya Trisna dan Saya Desa Gayatri. Dan saya Will. pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.